Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revaldi Putara Razwa dengan NIM 66702300030. Di sini dalam video ini saya akan mereview salah satu jurnal terkait topik hambatan dalam perencanaan pembangunan. Nah, jurnal yang saya pilih yaitu ditulis oleh Bambang Soeharto dan Supatno dari Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Yogyakarta, dengan judul yaitu hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau disingkat PTSL. Nah, jurnal ini ditulis untuk membahas segala bentuk hambatan yang dihadapi oleh masyarakat yang ingin melegalkan tanahnya untuk mendapat dokumen resmi serta kepastian hukum dan pelindungan atas tanah di Indonesia. Nah, menurut saya pribadi, jurnal ini cocok untuk dibahas karena membahas sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yaitu melegalkan tanah yang ditempati baik untuk tempat tinggal, untuk usaha, atau lain sebagainya. Nah, eh, program pendaftaran tanah sistematik lengkap ini apabila ada hambatan-hambatan seperti itu dalam proses mekanismenya, dalam alurnya atau lain sebagainya, dan tentu ini akan menghambat pembangunan dan perekonomian nasional. Jadi ketika masyarakat sudah mempunyai sertifikat tanah, mempunyai dokumen kepemilikan tanah yang resmi, maka akan mudah untuk proses-proses selanjutnya, misalnya untuk dijual, untuk investasi, dan lain sebagainya. Maka jurnal ini menurut saya sangat penting untuk saya review karena mengulik bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi gitu dalam proses pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematik lengkap yang disingkat PTSL. Jurnal ini membahas secara komprehensif mengenai hambatan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Indonesia, sekaligus menguraikan berbagai upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Secara umum, jurnal ini menempatkan PTSL sebagai program strategis nasional yang memiliki tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Program ini juga diposisikan sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam menciptakan tata kelola pertahanan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, implementasi PTSL di lapangan tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural maupun kultural yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Nah, salah satu hambatan yang diidentifikasi dalam jurnal ini adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang pertanahan. Kurangnya tenaga profesional yang memiliki keahlian teknis dalam pengukuran, pemetaan, serta administrasi pertanahan menyebabkan proses pendaftaran tanah menjadi lambat dan kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas institusi pelaksana masih menjadi tantangan besar dalam kebijakan publik di sektor agraria. Selain itu, tantangan geografis di Indonesia yang luas dan beragam juga menjadi faktor penghambat signifikan. Kemudian kondisi wilayah yang terdiri dari pulau-pulau terpencil, daerah pegunungan, hutan lebat, serta wilayah rawan bencana membuat pelaksanaan PTSL ini tidak dapat dilakukan secara merata dan efisien gitu di seluruh wilayah. Nah, hambatan geografis ini memperlihatkan bahwa perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan aspek spasial secara serius agar kebijakan dapat diimplementasikan secara inklusif. Nah, selanjutnya, jurnal ini juga menyoroti kompleksitas administrasi sebagai salah satu kendala krusial dalam pelaksanaan PTSL. Prosedur pendaftaran tanah yang rumit, regulasi yang tumpang tindih, serta proses verifikasi data yang memakan waktu menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Bahkan, sistem administrasi yang tidak sederhana seringkali menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat literasi hukum yang rendah. Selain itu, koordinasi antara lembaga pemerintah serta seperti Kementerian ATR BPN, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya masih belum sepenuhnya optimal. Padahal, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor yang kuat. Dalam jurnal disebutkan bahwa diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas dan efisien agar pelaksanaan PTSL dapat berjalan secara efektif. Kemudian hambatan lain yang tidak kalah penting adalah ketidaktersediaan dokumen dan bukti kepemilikan tanah yang sah di kalangan masyarakat.
Nah, banyak sekali nih masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah atau dokumen resmi lainnya gitu. Akibat berbagai faktor seperti sistem kepemilikan tradisional berbasis lisan, kurangnya kesadaran hukum, serta keterbatasan akses terhadap layanan pertanahan. Nah, kondisi ini tuh diperparah dengan adanya sengketa kepemilikan tanah yang sering terjadi akibat klaim ganda atau ketidakjelasan batas wilayah. Sengketa tersebut tidak hanya memperlambat proses pendaftaran tanah, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih luas. Nah, selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas tanah juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan PTSL karena partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan program ini. Nah, meskipun menghadapi berbagai hambatan, jurnal ini juga menguraikan sejumlah upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan bagi petugas pertanahan. Upaya ini bertujuan untuk tentu meningkatkan kompetensi teknis dan administratif dalam pelaksanaan PTSL. Nah, selain itu, pemerintah juga memanfaatkan teknologi informasi seperti sistem informasi geospasial atau disingkat GIS dan digitalisasi data pertanahan. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pendaftaran tanah, penggunaan teknologi ini dinilai mampu mengurangi kesalahan manual serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data. Kemudian dari perspektif pembangunan, keberhasilan PTSL ini itu memiliki dampak positif yang sangat signifikan. Pertama, PTSL memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang merupakan fondasi utama dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Kedua, PTSL ini berkontribusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan. Nah, ketiga, PTSL juga berperan dalam meningkatkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kepastian hukum atas tanah menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor gitu dalam menanamkan modalnya. Ketika investor ingin melakukan penanaman modal di Indonesia, tentu kan melihat legalitas atau dokumen kepemilikan tanah seperti itu. Kemudian yang keempat, PTSL mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan terintegrasi. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu PTSL juga memiliki dampak sosial yang signifikan, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya kepastian hak atas tanah, masyarakat merasa lebih aman dan memiliki motivasi untuk mengelola serta mengembangkan lahannya secara produktif. Ya, terakhir, kesimpulan, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam pelaksanaan PTSL di Indonesia. Analisis yang disajikan menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai hambatan yang kompleks, upaya yang dilakukan pemerintah telah menunjukkan hasil yang positif gitu. Keberhasilan PTSL tidak hanya berdampak pada aspek legalitas pertanahan, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap pembangunan ekonomi sosial dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, keberlanjutan dan optimalisasi program ini menjadi sangat penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ya, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini video review jurnal terkait hambatan dalam perencanaan pembangunan, yaitu dalam proses administrasi kepemilikan hak milik tanah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.